Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pernyataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa al-khilafu syarr, berselisih itu buruk dan akibat serta dampaknya pun pasti buruk. Ini terjadi ketika sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan salat dengan sempurna atau itmam zuhur, asar dan isya dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dengan qasar 2 rakaat. Abu Bakar As-Siddiq pun demikian 2 rakaat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga sama 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang alasan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan salat di Mina dengan itmam. Itmam apa artinya tadi? Sempurna ya. Dilakukan sebanyak 4 rakaat. Apa alasan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan salat secara itmam, sementara Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab melaksanakan secara qasar. Kenapa para ulama berusaha untuk mencari alasannya? Kenapa para ulama berusaha mencari alasan yang mendasari sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu melakukan hal itu? Sementara zahir perbuatan Utsman menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan pertama justru kenapa para ulama berusaha mencari alasan? Jawabannya karena sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu lahu ahaqqiyatun fil ijtihad. Karena sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu berhak untuk melakukan sebuah ijtihad. Ahlun bidzalik. Utsman adalah orang yang berhak untuk melakukan sebuah ijtihad. Bahkan ijtihad al-khulafa ar-rasyidun termasuk Utsman disebut secara khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Secara khusus disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu juga termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Beliau melakukan hijrah sebanyak 2 kali ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan kedua putrinya kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu setelah yang pertama meninggal dunia. Zainab Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anhunna dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman. Maka salah satu gelar beliau adalah Zu An-Nurain, yang memiliki 2 cahaya, yaitu 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya beliau memiliki hak untuk melakukan sebuah ijtihad dalam satu hukum. Nah, dalam satu hukum karena keilmuan beliau tentang Islam, kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga as-sabaqiyah, beliau termasuk orang yang pertama mula-mula masuk Islam. Bahkan beliau termasuk hafizul Qur'an minas sahabah, termasuk sahabat yang hafal Al-Quran. Tidak semua sahabat hafal Quran. Tetapi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang hafal Quran. Beliau pun katibul wahyi, salah seorang juru tulis wahyu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat malu kepada Utsman. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala malu kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Manaqib beliau, keutamaan dan kelebihan serta keistimewaan Utsman
ditulis secara khusus oleh para ulama dalam buku. Satu buku berbicara tentang keutamaan Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah karena sebab inilah maka Utsman radhiyallahu taala anhu ketika melaksanakan salat 4 rakaat secara itmam sempurna di Mina, para ulama kemudian berusaha mencari apa alasan beliau. Pasti ada alasan yang mendorong Utsman melakukan hal itu. Tidak mungkin sahabat Utsman secara sengaja dan sadar ingin menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin sahabat Utsman secara sengaja dan sadar ingin menyelisihi dan membentur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada sebabnya. Maka para ulama pun berbeda pendapat tentang alasan tersebut. Sebagian, ini pendapat yang pertama, saya sampaikan sebelumnya bahwa faedah ini saya baca dari kitab Ahwal As-Salafil Hajj karya Syekh Badr Al-Badr. Beliau yang pernah datang ke Indonesia berkunjung 2 tahun yang lalu. Setahun yang lalu Syekh Badr Al-Badr. Beliau tulis dalam kitabnya Ahwal As-Salafil Hajj. Jangan sampai dikira ini golek dewe enggak. Cuma membacakan. Apa sih kita kan gitu. Kita enggak punya kemampuan untuk mencari sendiri. Kita hanya punya kemampuan menukil, membaca, dan menukil. Nah, ini pendapat yang pertama kata beliau, hafizahullah taala. Salah satu pendapat mengatakan karena Utsman radhiyallahu taala anhu menikah di Mekah ketika itu. Menikah di Mekah ketika itu. Ini salah satu pendapat ya. Salah satu pendapat. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar melaksanakan qasar di Mina? Karena beliau-beliau dalam statusnya sebagai seorang musafir, sedang safar. Sementara disebutkan dalam satu pendapat bahwa Utsman radhiyallahu ta'ala setelah umrah tahallul, setelah halal, beliau menikah dengan salah seorang wanita Mekah. Karena menikah dengan seorang wanita Mekah, maka beliau menganggap dirinya seperti seorang yang mukim. Kan begitu. Karena menikah dengan seorang wanita dari penduduk setempat, maka beliau menganggap dirinya sebagai seorang yang mukim. Salat pun dari qasar menjadi itmam, 2 menjadi 4. Berdasarkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, bahwa disebutkan di sana saat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan salat di Mina 4 rakaat, ini sebagian orang mempertanyakan. Maka jawaban Utsman, inni ta'ahhaltu bi Makkah lamma qadimtu wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'ahhala bi baldatin fa innahu yusalli salata muqim. Utsman menjawab, saat saya tiba di Mekah, saya menikah dengan salah seorang wanita Mekah. Sementara saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menikah di suatu tempat, maka setelah itu dia harus salat seperti salat orang yang mukim. Akan tetapi, lakin hadal hadis la yasih. Akan tetapi, sandaran riwayat ini tidak benar. Hadis ini tidak sahih, dhaif. Hadis ini dhaif, munqati. Selain munqati artinya sanadnya terputus, di dalam sanadnya pun terdapat seorang perawi yang dhaif. Artinya pendapat yang pertama ini lemah. Kenapa lemah? Sandarannya tidak kuat. Riwayat yang digunakan sebagai dasar itu lemah. Ini pendapat yang keberapa? Pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu saat itu adalah Amirul Mukminin. Ini pendapat yang kedua. Utsman ibnu Affan saat itu adalah Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Wa kullu mawdhi'in lahu darun. Maka setiap tempat di wilayah umat Islam adalah negerinya sendiri. Bisa dipahami? Utsman adalah Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi umat Islam yang membawahi
sekian banyak wilayah kaum muslimin. Maka dimanapun beliau berada selama di dalam wilayah umat Islam, maka tempat itu adalah seperti kampungnya sendiri, negerinya sendiri. Karena statusnya sebagai siapa? Amirul Mukminin. Ini pendapat yang kedua. Tetapi pendapat yang kedua ini pun terjawab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana aula bidzalik. Kalau kita mengatakan Amirul Mukminin punya hak seperti itu, lebih-lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi tidak itmam. Ternyata Nabi tidak melaksanakan sholat dengan itmam. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasar, melaksanakan kasar. Ini pendapat kedua. Bisa dikatakan lemah. Kalau sekali lagi saya ulangi, pendapat kedua mengatakan Utsman adalah Amirul Mukminin. Maka dimanapun beliau berada, di Mekah, di Madinah, di Syam, di Mesir, di Baghdad, Kufah, Basrah, di negeri Yaman, Bahrain, dimanapun ya itu kampungnya, karena umat pimpinan tertinggi. Tetapi pendapat ini dikatakan lemah sebab Nabi SAW ya seharusnya lebih lagi dibandingkan Utsman radhiyallahu taala. Ternyata Nabi tetap sholat di Mina sebanyak 2 rakaat. Pendapat yang ketiga, annahu azama 'ala al-iqamah di Makkah. Pendapat yang ketiga, kenapa Utsman melaksanakan sholat dengan sempurna itmam? Karena beliau memiliki tekad untuk menetap di Mekah. Memang punya niatan untuk mukim di Mekah. Untuk mukim di Mekah. Misalkan saya safar ke Surabaya. Tapi selama di Surabaya saya punya niat untuk mukim. Saya niat mukim. Sebenarnya saya ke Surabaya safar. Tapi saya berniat mukim di Surabaya. Mungkin selama 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya. Saya punya niat untuk mukim. Tidak safar lagi. Nah, dalam hukum fikih yang seperti ini dia sholat mukim. Karena niatnya mukim. Nah, pendapat ketiga mengatakan, kenapa Utsman sholat secara sempurna 4 rakaat? Karena beliau saat itu ingin mukim di Mekah. Pendapat ini juga lemah. Kenapa? وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ حَرَامٌ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثٍ. Pendapat yang ketiga ini pun kurang bisa diterima sebab orang-orang yang sudah melaksanakan hijrah ke Madinah tidak boleh mukim di Mekah selama-lamanya. Hukumnya haram. Bisa dipahami? Sahabat yang asalnya dari Mekah hijrah ke Madinah, kan begitu? Hijrah ke Madinah, meninggalkan Mekah karena sebab agama, berangkat ke Madinah. Orang yang berhijrah, memutuskan hijrah dari satu tempat, hukumnya haram untuk kembali ke tempat asalnya dengan niatan mukim. Dengan niatan mukim. Kalau cuma datang untuk mengunjungi keluarganya 3 hari, sebagian ulama mengatakan diberikan syarat tidak lebih dari 3 hari, karena ada riwayat menyebutkan seperti itu, boleh. Tapi kalau pulang kembali ke asalnya untuk mukim, haram. Misalkan orang Amerika hijrah, karena di Amerika susah untuk melaksanakan agama. Hijrah ke Indonesia, karena Indonesia termasuk negara Islam, alhamdulillah, bukan negara kafir, seperti yang dihukumi sebagian orang. Indonesia negara Islam, dia hijrah ke Indonesia. Setelah dia berniat hijrah ke Indonesia, tidak boleh dia kembali ke Mekah. Haram hukumnya. Dosa besar. Dia sudah hijrah kok. Menyatakan untuk Allah untuk tidak tinggal di tempat tersebut. Dia pulang boleh, tidak lebih dari 3 hari. Itu pun untuk keperluan yang darurat dan penting. Kalau cuma jalan-jalan tok itu pun nggak boleh. Wah, rindu ya sama Amerika. New York dia saya ini. Misalkan, California pantainya dia saya ini. Atau Grand Canyon, masih bagus apa enggak? Tahu Grand Canyon enggak salah ya? Nggak tahu ya. Taman alam di Amerika katanya bagus ya, Grand Canyon. Wah, dia lagi pulang 3 hari. Iya, nggak sampai 3 hari, cuma 2 hari. Datang blok langsung berangkat, pulang lagi. Misalkan gitu. Nggak bisa. Haram hukumnya. Artinya pendapat ketiga tadi yang menyatakan barangkali Utsman ingin mukim di Mekah, punya niatan mukim. Jawabannya nggak bisa. Utsman termasuk muhajirin radhiyallahu ta'ala yang berangkat ke Madinah. Nggak boleh kemudian kembali ke Mekah dengan niatan mukim. Pendapat yang keberapa? Ketiga. Sekarang yang keempat ya.
Pendapat yang keempat, ini masih faedah dari Syekh Badr Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang keempat menyatakan bahwa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu barangkali punya pendapat. Utsman radhiyallahu ta'ala anhu barangkali punya pendapat, salat qasar itu dilakukan ketika sedang dalam perjalanan. Utsman radhiyallahu ta'ala anhu barangkali berpendapat, salat qasar itu dilakukan ketika sedang dalam perjalanan. Tapi kalau sudah sampai di tempat tujuan, tidak qasar lagi. Misalkan, saya berangkat ke Surabaya. Ada pendapat dalam fikih seperti itu. Qasar itu saya lakukan selama dalam perjalanan dari Jogja sampai Surabaya. Tiba di Surabaya, kembali itmam sempurna. Itu satu pendapat ya. Walaupun pendapat yang paling sahih, walaupun sampai di Surabaya, pendapat yang sampai Surabaya, kalau niatan kita safar tidak mungkin, tetap boleh untuk mengqasar, boleh untuk menjamak. Kan begitu. Tapi itu tadi di mukadimah yang saya sebutkan di depan. Kenapa kok ulama berusaha mencari sebabnya Utsman melaksanakan salat sebanyak 4 rakaat? Karena beliau punya ijtihad. Maka mungkin punya pendapat ini, mungkin punya pendapat ini, mungkin punya pendapat ini. Begitu. Nah, ini apa namanya? Pendapat yang keempat ya, pendapat yang keempat, dan ini ada kemungkinan, wallahu alam bisawab, ada kemungkinan. Pendapat yang kelima, pendapat yang kelima, barangkali Utsman radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qasar untuk meringankan umatnya saja, bukan sebagai satu hukum yang pasti, tetapi hanya untuk meringankan umat saja. Barangkali. Barangkali. Itu pendapat yang bukan hukum yang mutlak, tidak bisa diubah-ubah, diutak-atik. Artinya, barangkali Utsman radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat bahwa Nabi SAW salat qasar itu hanya untuk meringankan umat. Kemudian pendapat yang terakhir, dan pendapat ini yang didukung oleh beberapa riwayat, alasannya adalah karena saat itu cukup banyak orang-orang Badui yang ikut melaksanakan sholat. Orang-orang Badui itu kan orang pedalaman ya, kampung, gunung, desa. Ini pendapat yang keberapa? Saudara? Ke-6 ya. Ke-6. Karena saat itu banyak orang-orang Badui yang ikut melaksanakan sholat. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengajarkan kepada mereka bahwa sholat itu 4 rakaat. Apa saja nih? Zuhur, asar, dan isya. Ini alasan yang ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Yang dikatakan oleh beliau yang paling cukup mendekati. Karena saat itu ketika beliau sholat menjadi imam, ternyata beliau melihat kenyataan di belakang ini, orang-orang Badui, orang-orang kampung itu banyak sekali. Maka Utsman ingin mengajarkan kepada mereka bahwa salat asar itu 4 rakaat, salat zuhur itu 4 rakaat, salat isya itu 4 rakaat. Nah, kata Syekh Badr Al-Badr, wa yu'ayyid hadza ma rawahu Al-Baihaqi anna Utsman atamma bimina thumma khatab. Innal qasra sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi walakinnahu hadatha taghamun fakhiftu an yastannu. Ini diperkuat dengan sebuah riwayat bahwa setelah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan salat dengan itmam sempurna di Mina, beliau berpidato. Kata Utsman, sesungguhnya salat qasar itu adalah sunnahnya Rasulullah dan kedua sahabatnya. Siapa kedua sahabatnya? Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini banyak sekali orang-orang yang masih bodoh. Saya khawatir mereka nanti mengikutinya sampai dibawa pulang, maksudnya sampai dibawa pulang. Sebab
ada sebuah riwayat juga menyatakan anna a'radiyan nada Utsman fi Mina. Ada orang Badui memanggil Utsman di Mina di tengah-tengah orang banyak. Kata orang Badui ini, "Ya Amirul Mukminin, ma ziltu usalliha munzu ra'aituka 'ama awal, ay lamma kana yaksur rak'atain." Kata orang Badui ini, "Wahai Amirul Mukminin, sejak saya melihat Anda tahun lalu salat itu 2 rakaat, sampai hari ini saya juga salatnya 2 rakaat." Bisa dipahami enggak? Sejak tahun lalu saya melihat Anda salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, pulang ke kampungnya. Ya, sejak itu terus pokoknya zuhur 2 rakaat. Oh, cuma 2 rakaat kok. Asar 2 rakaat. Isya 2 rakaat. Bisa dipahami? Ini riwayat yang mendukung pendapat keberapa? Ke-6. Tetapi yang jelas wa bi kulli halin fa fi'lu Utsman radhiyallahu anhu ijtihadun minhu wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam al-qasru dun al-jam'i fi Mina wal itmam jaiz. Tapi pendapat manapun yang dipilih, intinya Utsman radhiyallahu taala anhu tidak mungkin sengaja secara sadar ingin menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Artinya Utsman melaksanakan hal itu. Kenapa berbeda dengan sunnah Nabi, berbeda dengan sunnah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab? Karena beliau punya alasan yang disebut dengan ijtihad. Maka kenapa kok beliau berijtihad? Karena beliau memang berhak untuk berijtihad. Makanya para ulama cari, ini alasannya apa ya? Ijtihadnya kenapa ya? Nah, ini juga nggak mungkin semua orang kemudian menyatakan saya punya hak untuk ijtihad. Bahasa Arab ra iso kok menyatakan ijtihad piye. Kan gitu. Kadang-kadang seperti itu kita temukan di lapangan. Kita temukan faktanya begitu. Kok jenengan seperti itu beda dengan sunnah Nabi? Hadisnya demikian. Oh, ijtihad saya kok, Mas. Ini ijtihad politik apalagi. Politik adalah ijtihadnya. Ijtihad politik. Wah, ya enggak. Enggak semua orang mengaku ijtihad bisa berijtihad, memang layak berijtihad. Untuk menjadi seorang mujtahid itu syaratnya berat, Mas. Untuk menjadi seorang mujtahid yang punya hak untuk berijtihad, itu syaratnya berat. Hafal Quran sak tafsirnya, bukan cuma hafal Quran. Wah, ini aja sudah berat ini. Di Indonesia cari orang hafal Quran sak tafsirnya, nggak ketemu kan, itu susah. Hafal hadis Nabi sekian ratus ribu sak tafsirnya, wah ya sudah. Ma'assalamah. Nah, punten kan gitu. Nah, ini nggak bisa kok. Wah, ini ijtihad kula, Mas. Ijtihad saya ya. Wah, bahasa Arabnya masih amburadul, kan begitu. Mau sok-sok ijtihad nggak bisa. Kemudian secara sengaja menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi fatwa para ulama, Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustaz Yusuf ini. Ustaz